Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan soal mengenai biaya kualitas. Yang pertama, yang dimaksud dengan kualitas adalah kesesuaian dengan standar dan keinginan pelanggan. Yang kedua, konsumen memilih produk atau jasa terutama dengan memperhatikan faktor adalah kualitas. Yang ketiga, mengapa kualitas dipandang penting? Karena dampak nasional, tuntutan pasar, reputasi perusahaan. Keempat, untuk memasuki dan memenangkan pasar internasional, perusahaan terdorong untuk melakukan standarisasi produk, standarisasi sistem manajemen kualitas, standarisasi proses. Kelima, pemahaman kualitas akan baik jika selalu dipandang dari sisi produsen dan konsumen. 6. Yang termasuk dimensi kualitas pada perusahaan manufaktur adalah feature. 7. Yang dimaksud dengan kualitas adalah perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, pengendalian kegiatan untuk mencapai kualitas. 8. Peran manajer kualitas meliputi interpersonal, informatif, pengembalian keputusan. 9. Urutan sejarah pengembangan manajemen kualitas adalah inspeksi, pengendalian kualitas, penjamin kualitas, manajemen kualitas terpadu. 10. Pada masa pengendalian kualitas, Departemen Pengendalian Kualitas akan nampak sebagai badan yang independen dari perusahaan. 11. Terdiri dari kelompok apa saja hanya biaya kualitas itu, yaitu biaya pencegahan dan biaya karena produk cacat. 12. Yang termasuk biaya pencegahan, biaya perencanaan produksi. 13. Biaya penilaian produk meliputi biaya peralatan pengujian. 14. Yang dimaksud biaya kegagalan internal dan eksternal adalah biaya karena perusahaan menghasilkan produk cacat, penurunan permintaan, pengembalian produk dan dari konsumen. 15. Biaya kegagalan internal adalah biaya pembuatan produk. 16. Yang dimaksud dengan TQM adalah filosofi. 17. Yang dimaksud dengan filosofi zero defects adalah membuat segala sesuatu sudah baik sejak awal dan pantang membuat, menerima, dan menyerahkan produk cacat. 18. Hal-hal yang merupakan karakteristik dari total quality adalah fokus kepada pelanggan. 19. Ada beberapa hal yang terkait dengan alat dan teknik untuk mewujudkan filosofi TQM, yaitu Kaizen, analis kekuatan dan kelemahan. 20. Perubahan dalam TQM terutama dalam sumber daya manusia adalah tradisional HRM. 20. Perubahan dalam TQM terutama dalam sumber daya manusia adalah tradisional HRM menjadi strategik TQM. 21. Hal-hal yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan TQM adalah bila TQM diterapkan dalam organisasi yang birokratis. 22. TQM akan gagal antara lain karena TQM disusun sebagai program. 23. Atribut efisiensi yang harus diperhatikan agar TQM dapat terlaksana adalah kemampuan, dukungan, dan komunikasi. 24. Penyediaan pelaksanaan kepada pelanggan dapat dilakukan dengan menetapkan siapa pelanggan perusahaan kita. 25. Bentuk keterlibatan karyawan dalam quality circle adalah mengidentifikasi, menganalisis, dan memecahkan sebagai permasalahan pekerjaan. 26. Yang dimaksud yang Anda ketahui tentang re-engineering adalah perubahan dan perbaikan dalam skala besar. 27.
yang Anda ketahui, 27 yang Anda ketahui tentang benchmarking adalah mengadakan perbaikan dengan patokan bisnis organisasi lain yang terletak di kelasnya. 28. Keterkaitan re-engineering dan benchmarking dalam TQM adalah re-engineering dan benchmarking untuk menerapkan TQM. 29. Benchmarking yang dilakukan dengan membandingkan kinerja antar divisi atau wilayah pasar yang ada dan dikerjakan oleh unit-unit internal dalam organisasi atau perusahaan disebut internal benchmarking. Yang ke-30, benchmarking yang dilakukan dengan membandingkan kapabilitas fungsi bisnis atas pesaing tertentu walaupun tidak dalam industri sejenis tersebut adalah fungsional benchmarking. 31. Big JIT merupakan filosofi. Ke-32. Little JIT merupakan teknik. 33. Konsep JIT pertama kali dipertemukan oleh Taichi Ohno C. F. W. Taylor. 34. Yang bukan merupakan alasan perlunya JIT adalah memperbaiki jumlah pelanggan. 35. Manfaat JIT antara lain mengurangi cacat produk, mengurangi pemborosan. 36. Dalam pemandangan tradisional, pelaksanaan JIT dan TQM dilakukan secara terpisah. 37. Berikut ini strategi untuk menerapkan JIT adalah Mixed Production System. 38. Kartu Kanban dan dapat mendukung pelaksanaan Full Production System. 39. Yang dimaksud merupakan prinsip persediaan JIT adalah meningkatkan banyak pemasok. 40. Yang tidak termasuk dalam kegiatan yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan 5S adalah membiarkan kotor dan bocor. 41. TQS umumnya merupakan pelaksana manajemen kualitas secara menyeluruh yang dilakukan pada perusahaan jasa. 42. Yang bukan termasuk GAP dalam kualitas pelayanan adalah perbedaan kinerja pelanggan. 43. Dalam Servqual ada gap kelima, yaitu pelayanan yang diharapkan dengan yang sesungguhnya dirasakan. 44. Yang bukan merupakan dimensi kualitas adalah kualitas sosial. 45. 12 dimensi kualitas pelayanan menurut Suresh Chandra dibagi menjadi 3 kelompok besar adalah dimensi manajemen kualitas, generik, interval, dan unik. 46. Organisasi belajar adalah organisasi yang mendukung pembelajaran dan pembelajaran. 47. Organisasi belajar melakukan pembelajaran secara bersama-sama. 48. Pembelajaran menginginkan partisipasi dari semua pihak. 49. Yang bukan merupakan alat dalam organisasi belajar adalah chatting. 50. Yang tidak termasuk dalam indikator bahwa organisasi melupakan pembelajaran adalah adanya hubungan antara organisasi dengan karyawan. 51. Berikut merupakan fungsi pemimpin dalam organisasi kecuali fungsi koordinasi. 52. Beberapa perbedaan antara manajer dan pemimpin kecuali perbedaan fungsional dan perbedaan minat dan pola pikir. 53. Yang bukan ciri penting dari kepemimpinan yang efektif adalah kemampuan mempengaruhi orang lain. 54. Berikut variabel-variabel yang terdapat dalam metamodel kepemimpinan kualitas kecuali variabel perilaku manajerial.
55. Berikut ini yang bukan peran dari pemimpin puncak adalah melakukan audit kualitas. 56. Konsep hierarki kebutuhan individu dikemukakan oleh Maslow. 56. Konsep hierarki kebutuhan individu dikemukakan oleh Maslow. 57. Pemimpin yang berusaha memotivasi pengikutnya melalui pemberian imbalan atas apa yang mereka lakukan merupakan pemimpin dengan tipe kepemimpinan adalah transaksional. 58. Berikut perilaku yang ditunjukkan oleh kepemimpinan transformasional kecuali elegan. 59. Yang bukan termasuk hal yang melatar belakangi terbentuknya kelompok, khususnya kelompok informal, adalah kekeluargaan. 60. Memerlukan banyak waktu, adanya tekanan untuk dapat menyesuaikan diri, adanya dominasi oleh anggota kelompok tertentu, dan adanya tanggung jawab ganda merupakan keterbatasan atau kelemahan dari kinerja tim. 61. Penilaian kualitas yang paling objektif berasal dari pihak ketiga. 62. Beberapa departemen berikut ini mengadakan penjamin kualitas, yaitu semua departemen. 63. Berikut adalah tujuan penjamin kualitas kecuali membantu mendapatkan pesaing. 64. Berikut adalah makna penjamin kualitas kecuali penjamin kualitas berproduktivitas dan harga mahal. 65. Elemen-elemen dalam penjaminan kualitas adalah kualitas pelanggan, profesional, proses. 66. Berikut ini contoh penjamin kualitas formal kecuali MBNQA, EFQM. 67. Ada dua hal yang menjadi pertimbangan dalam mengadakan penjamin kualitas, yaitu standarisasi, diferensiasi. 68. Standarisasi berkaitan dengan sertifikasi dan akreditasi. 69. Berikut adalah keunggulan ISO 9000 dari aspek internal, kecuali pengurangan cacat produk. 70. Beberapa kelemahan ISO 9000 adalah memperhatikan terhadap personil lemah. 71. ISO 9000 disebut juga sebagai standar sistem manajemen kualitas. 72. ISO 9000 adalah sertifikat oleh pihak ketiga yang independen. 73. ISO 9000 dianggap penting karena membantu pemasaran internasional. 74. Yang merupakan standar manajemen kualitas dan penjamin kualitas yang merupakan pemandu untuk pemilihan dan penggunaan standar adalah ISO 9000. 75. Berikut adalah satu elemen ISO 9000 kecuali pengendalian perencanaan. 76. Faktor pendorong penerapan ISO 9000 antara lain pelanggan, pesaing, internal perusahaan. 77. Untuk pertumbuhan dan perkembangan perusahaan ISO 9000 bermanfaat untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan. 78. Faktor terpenting dalam keberhasilan pelaksanaan ISO 9000 adalah dukungan dan komitmen pemimpin. 79. Manfaat tertinggi yang dapat dicapai antara lain memperbaiki sistem kualitas yang ada. 80. ISO 9000 direvisi tahun 2000 dengan beberapa revisi antara lain revisi standar sehingga membantu self-evaluation dan memasukkan standar sistem manajemen lingkungan. 81. TQM menggunakan 3 teknik utama, yaitu Hoshin Planning. 82. Berikut ini adalah teknik pengendalian kualitas dengan data kuantitas, kecuali flow chart brainstorming. 83. Cause and effect diagram merupakan alat pengendalian kualitas untuk menemukan penyebab masalah. 84. Berikut ini adalah teknik pengendalian kualitas dengan data kualitatif kecuali cause and effect diagram. 85. Diagram
Pareto bermanfaat untuk mengetahui penyebab utama kesalahan. 86 yang melatar belakangi penggunaan QFD antara lain kebijakan pemasaran yang efektif yang berfokus pada pelanggan. 87 manfaat utama penggunaan QFD adalah mengurangi biaya dan waktu produksi dan meningkatkan pendapatan. 88 berikut yang merupakan hambatan pengolahan QFD kecuali risiko dapat diketahui dengan baik. 89 berikut ini adalah manfaat QFD selain untuk membantu penerapan TQM kecuali pengurangan biaya, kesalahan produk, dan meningkatkan permintaan. 90 dukungan organisasi untuk pelaksanaan QFD adalah dukungan manajemen, dukungan fungsional, dukungan teknik. 91 audit kualitas merupakan alat manajemen yang digunakan untuk evaluasi, verifikasi, dan konfirmasi kegiatan kualitas. 92 berikut termasuk jenis audit kualitas kecuali TQM audit. 93 berikut tahapan proses audit kecuali penutupan perusahaan. 94 berikut adalah isi audit planning kecuali jadwal proses produksi. 95 pada tahap follow up ada tujuan yang akan dicapai yaitu menjamin diterapkannya tindakan korektif. 96 audit yang dilaksanakan atas nama organisasi auditi disebut audit internal. 97 penggunaan metode yang rasional dalam menyimpulkan hasil audit merupakan prinsip audit pendekatan berdasarkan bukti. 98 tujuan audit ditentukan oleh hasil rapat tim. 99 yang dimaksud yang tidak termasuk tim audit adalah pemandu. 100 dalam menjamin hasil audit yang efektif, audit harus dilaksanakan berdasarkan prinsip. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.